Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dimulai dari kegiatan kunjungan dari Bung Karno, Bung Hatta, dan KRT Wediodiningrat ke Saigon. Mereka hadir berkunjung karena mendapatkan undangan langsung dari Panglima Militer Jepang yang bertugas di kawasan Asia Tenggara, dan di saat yang bersamaan Jepang dinyatakan telah kalah dalam Perang Dunia Kedua yang dimulai dari pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki beberapa hari sebelumnya. Setelah bocornya berita kekalahan Jepang oleh sekutu, para kelompok yang terdiri dari golongan muda mengirimkan surat yang mendesak agar Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta menolak desakan dari golongan muda yang menjadi cikal bakal peristiwa Rengas Dengklok. Alasan lain mengapa golongan muda begitu menginginkan agar segera diproklamasikan kemerdekaan adalah kekhawatiran bahwa sekutu akan mendarat dan menjajah Indonesia kembali. Desakan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok pada golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan membawa berkah bagi bangsa Indonesia, yakni mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menginginkan rencana proklamasi harus dirapatkan lebih dulu dengan anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun golongan muda berpendapat PPKI adalah organisasi bentukan Jepang meski anggotanya orang Indonesia. Kemerdekaan harus diraih dan diperjuangkan sendiri, lepas dari segala yang berbau buatan Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada, yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Akhirnya, dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok, di rumah Jiao Kiesiong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine, Mayor Laut Dr. Herman Kandeler.